Jadi kita bicara tentang pertidaksamaan. Dalam mengerjakan pertidaksamaan itu ada 3 aturan di sini. Nah, contohnya di sini tentang 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Kita tulis dulu ya. Oke, di sini lupa 2x min 7 kurang dari 2x min 7 kurang dari 4x min 2. 4x min 2. Nah, aturan yang pertama itu kita dapat menambahkan bilangan yang sama ke kedua sisi dari sebuah pertidaksamaan. Nah, di sini aturan yang pertama boleh menambah ke kedua sisi. Nah, maksudnya menambah itu boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif. Contoh, tapi sebelum itu kayaknya mungkin cara yang pertama pengen X di mana gitu ya mungkin. Nah, variabel yang ada X-nya, ini variabel yang tidak ada X-nya. Nah, sudut pandangnya adalah kita kumpulkan yang ada variabelnya atau yang tidak ada variabelnya. Nah, biar gampang seringkali yang ada variabelnya taruh kiri. Biasanya ini jadi parameter ya. X-nya berapa gitu kan. Nah, berarti langkah kita adalah menukar, pindah ke kiri gitu ya 4x-nya. Nah, itu kalau SMA caranya pindah ke kiri, tapi kalau di buku ini dia sebutannya boleh menambahkan bilangan ke kedua sisi. Nah, saya pengen pindah ke kiri. Jadi si 4x ini yang di kanan saya mau kurangi. Berarti biar 0, 4x dikurangi 4x. Nah, jadi halal hukumnya kedua sisi dikurangi 4x. Nah, ini 4x min 2 min 4x. Nah, perhatikan di sini kedua sisi ditambahkan bilangan yang sama, benar ya. Nah, singkat cerita di sini kita rapihkan 2x min 4x. Nah, selanjutnya saya pengen menghapus min 7 di sini, pindah ke kanan. Artinya ya udah biar jadi 0 min 7 diapain? Ya udah ditambah 7 dong. Artinya kedua sisi sekarang harus ditambah 7 plus 7. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita rapihkan 2x min 4x jadi min 2x. Sini min 7-nya udah nggak ada. Lalu yang min 4-nya udah nggak ada, habis. Min 2 tambah 7 jadi plus 5 ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Nah, langkah yang kedua, we may multiply both sides of an equality based on positive number. Oke, sepertinya ini tidak digunakan dulu. Kedua sisi dikali bilangan positif. Nah, lalu yang ketiga ini sepertinya kita perlukan. We may multiply both sides by the same negative number, but then we must reverse the direction of the inequality sign. Nah, jadi kita bisa mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif yang sama, tetapi kita harus membundur, bukan membalikkan ya, membalikkan tanda dari pertidaksamaannya. Reverse kan kalau bawa mobil, ini kalau mau mundur di R itu R itu apa sebenarnya? Reverse ya. Reverse itu balik, ngebalik gitu. Tadinya maju ngebalik jadi mundur gitu. Reverse. Oke, reverse tuh itu beda ya artinya. Oke, kita lanjut. Kedua sisi dikali negatif tanda berubah.
Nah, kedua sisi min 2x. Ini kan min 2. Biar jadi 1, ya dibagi min 2 dong. Oke. Min 2 dibagi min 2. Ini x. Berarti kedua sisi ini plus 5 dibagi min 2. Nah, gitu ya. Pak, tandanya berubah. Oh iya, ternyata cermat ya. Di sini ganti. Oke. Berarti di sini tandanya ganti. Jadi X lebih besar dari positif bagi negatif, negatif 5 bagi 2. Ada 5/2 aja deh. 5/2. Jadi kita dapat bahwa pertidaksamaan ini didapat X lebih dari min 5/2. Oke, jadi ini aturannya. Jadi kalau misalkan dalam mengerjakan pertidaksamaan, ingat aturan itu, jadi boleh kedua sisi ditambahkan, boleh kedua sisi dikalikan. Dikali itu artinya kali bagi, tambahkan itu tambah positif atau negatif ya. Lalu kalau misalkan dikali bilangan positif berarti masih sama, kalau dikalikan bilangan negatif berarti tandanya berubah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di mana bukunya? Oke, ini ada contoh. Wah, X lebih besar dari min 5/2. Oh, kita betul ya. Betul. Nah, ini ada contoh yang kedua. Ini ceritanya panjang ya. Kalau ini masih sedang ya, belum susah-susah amat. Nah, jadi teman-teman, Pak, nanti contoh soalnya dikerjain semua, kami mau belajar dari mana? Tenang aja. Ini kan buku pelajaran. Jadi di bagian bawahnya ini juga ada contoh-contoh soal latihan. Pak, kalau ngerjain takut salah. Kan di drive itu dikasih juga lembar kunci jawaban juga. Ada di samping di bawahnya lah, di daerah situ. Oke. Sini. Nah, Pak, ada 2 gimana? Nah, ini ada 2 cara. Yang pertama, kalau misalkan X-nya ada di tengah, nah ini masih aman guys. Kalau X-nya ada di kiri, waduh, repot ya. Karena biasanya bentuknya itu X-nya itu ada di tengah. Misalkan 5 kurang dari X kurang dari 10, gitu kan ada di tengah. Nah, kalau X-nya ada di pinggir, ini jadi persoalan. Nanti ada dibahas ya. Nah, bentuk seperti ini kita kerjakan. Berarti min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 plus min 4 ya. Min lagi kurang dari 4. Nah, karena bentuknya biasanya seperti ini, x itu ada di tengah sendirian, yang tidak mengandung x kita lempar-lempar dulu. Berarti ini dibagi 2. Ya itu bisa sih, tapi saran saya menghilangkan yang 6 dulu. Artinya plus 6 supaya jadi 0, seluruhnya ditambah atau dikurangi 6. Min 5 min 6 kurang dari sama dengan 2x plus 6 min 6 kurang dari 4 min 6. Berarti di sini min 11 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 4 min 6, jadi min 2. Oke, nah selanjutnya kan X-nya butuhnya 1 ya. Kenapa di sini ada bukan 1? Nah, karena X-nya ada 2, berarti semua ruas dibagi 2. Berarti di sini 11/2 kurang dari sama dengan 2x/2 kurang dari min 2/2. Nah, Pak, kok tandanya tidak berubah? Pembaginya positif.
positif, jadi tidak berubah. Nah, berarti 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1. Sebenar. Nah, min 5, min 6, min 11 ya ini. Waduh. Nah, oke, ini baru benar ya. Jawabannya ini. Coba kita lihat di buku ya. Siapa tahu jawabannya ada yang keliru. Nanti kita coba perbaiki. Min 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Oh, sama ternyata. Oke, karena sama, suaranya sudah bulat. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Tes point mana? Oh, nih. Wah, ini udah mulai susah ya. Solve the quadratic inequality. Jadi selesaikan pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Gimana? Oke. Jadi kalau kita kerjakan bentuk ini ya oke, X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, kita kerjakan. Ini tipe soal yang lain. Bentuk yang contoh pertama itu yang biasa, barusan itu yang pertidaksamaannya 2 tandanya. Nah, kalau yang sekarang ini bentuknya X kuadrat min X kurang dari 6. Ini ya. Oke. Nah, ketika mendapatkan soal yang seperti ini, otomatis seluruh soal ya. Jadi tadi bentuk pertama gampang, bentuk kedua, bentuk ketiga kita harus curiga. Curiga apa? Nah, ini nih. Kok ada X lain gitu ya? Ada X lain. Pak, kalau misalkan dibentuknya X-nya keluarin, X min 1 kurang dari 6, boleh nggak? Boleh, bisa, tapi parameternya terlalu ini ya, kurang dari 6. Biasanya pakai 0. Nah, jadi ini jangan dipakai dulu. Jadi bentuknya kita taruh kiri semua, jadi X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Jadi positif 6 pindah kiri jadi min 6. Oke. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini kita akan mendapatkan bentuk seperti biasa difaktorkan, berarti X plus 2 kebalik, X min 2 X plus X min 3 X plus 2 ya. Ini lihat yang lebih besar itu negatif. Oh, bukan ya, maksudnya ini lebih banyak itu negatif, berarti yang lebih besar itu yang negatif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai X yang pertama biar kurung yang ini segini jadi 0, berarti X-nya berapa? Otomatis sih yang sesuatu dikurangi 3 sama dengan 0. Ya udah, berarti positif 3 ya. Lalu yang sini sesuatu yang ditambah 2 0, ya berarti X sama dengan min 2. Nah, didapat ini sehingga ada garis bilangan yang muncul. Di sini min 2, di sini 3. Setelah ini kita lihat tanda ini. Daerah kurang dari 0. Nah, kita cek. Nah, daerah sini nih ada 0. Kita coba ke sini. 0 kuadrat min 0 min 6. Apakah kurang dari 0? Nah, ini 0. Lalu sisa min 6. Min 6 kurang dari 0. Berarti bilangan negatif. Oke.
Lalu di sini ada min 3. Misalkan min 3 kuadrat kurangi min 3 min 6. Berarti ini 9 plus 3 min 6. Wah, ini positif. Ya, positif ya. Yang ini 5. 5 kuadrat dikurangi 5 min 6. Ini 25 kurangi 11. Positif ya. Nah, berarti daerah yang kurang dari 0 sini berarti adalah sini, yaitu min 2 kurang dari X kurang dari 3. Pak, kurang dari atau kurang dari sama dengan? Lihat sini. Karena kurang dari berarti yang dipakai kurang dari. Kalau sama dengan berarti ya dipakainya sama dengan. Oke. Coba kita lihat jawaban di buku. Nah, kalau ini diterangin ya. Min 2 sampai 3. Oke, bener ya. Aduh. Ini ada kucing kesini. Ini balik lagi. Oke. Nah, contoh yang sini. Bentuk yang 4 pun sebenarnya sama dengan yang tadi. Cuma kalau bentuk yang ini kita persamaan kuadratnya lebih rumit sehingga bentuknya seperti ini. Oke, lanjut ke example 5. Selesaikan X min 1 X plus 2. Nah, ini nggak dikerjain di sini, malah diterangin ya. Oke, kita baca aja deh. Nah, oke. Nah, ini ceritanya kayak gini, silahkan dibaca ceritanya gimana. Ini kucing. Nah, pergilah. Lagi ngajar nih. Cari daerah yang ini. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa mengecek daerah asal asli fungsinya. Coba. Oke. Numerator denumerator. Oke. Aduh, kucingnya datang lagi. Nah, bisa lihat di sini. Ya, soalnya nggak seru ya ini. Karena nggak ngitung nih jadinya. Jadi nerangin ya. Oke, tadi soalnya apa? X min 1 X plus 2 lebih besar dari 0. Oke, jadi kayak gini. Ada X min 1 X plus 2. Ini lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan kalau nggak salah ya. Ya. Nah, bentuk ini agak sedikit susah karena ya digimanain ya, pindah ke kanan dia positif atau negatif si bilangan ini kita nggak tahu. Kalau dikalikan sekawan juga tahu ribet ya. Satu-satunya kita memprediksi titik ekstrimnya dulu. Nah, titik ekstrim adalah titik yang membuat fungsinya menjadi fungsi ekstrim. Nah, kelihatan kan bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan itu yang jadi masalah, kalau misalkan atasnya jadi 0, berarti siapa? Oh, 1 dikurangi 1, 0. Berarti didapat 1 ya. Oke. X-nya 1. Lalu yang bawah
didapat bahwa X-nya itu min 2 biar 0 ya. Yang kedua X-nya sama dengan min 2. Jadi titiknya ada 2. Nah, sekarang kita cek di sini. Ada 1, ada min 2. Nah, kita cek. Oh, tengah-tengahnya 0 aja nih. Ini min 3, ini 2 lah. Dimasukkan ke fungsi ini. Nah, fungsinya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, coba cek di 0. 0 min 1, 0 plus 2. Di sini didapat min 1 per 2. Min dibagi plus, ini positif ya. Nah, berarti ini positif. Wah, ketemu udah di sini jawabannya. Kayak tahu lah ya, min 3. Kalau min 3 min 1, min 3 plus 2, ini min 4, ini min 1. Nah, ini positif juga. Sebentar. Oh, ngantuk ini kayaknya. Ini min dibagi plus, kenapa positif? Negatif ya, ini negatif. Negatif. Waduh, ada kucing di sini, bau walang sakit. Oke, perjuangan ini. Oke, semoga teman-teman bisa belajar ya. Nah, yang tadi ini negatif, di sini negatif bagi negatif, ini positif ya. Berarti di sini positif. Sekarang kita ambil yang kanan nih, yang 2. Berarti 2 min 1, 2 plus 2. Ini positif, ini positif. Berarti ini positif ya. Artinya ini daerah positif sini. Positif. Yang ini ke sini juga positif ya. Nah, artinya X-nya itu kurang dari min 2. Oke. Kalau di buku pakainya atau dan. Oh, atau ya. Atau X-nya lebih besar dari 1. Nah, di sini pakai sama dengan, berarti di sininya pakai sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Karena si titik min 2 dan titik 1 itu ikut ya. Oke. Coba kita cek dulu di bukunya. Nah, berarti ini ikut. Nah, oh, ada pengecualian di sini. Kita harus ingat. Note that negative 2 is not in the solution. Oh, gitu. Kenapa kok tidak menginikan soal? Oke, kalau dilihat dari soal ini min 2 masih masuk sama dengan. Tapi kalau misalkan lihat sini. Nah, ternyata bentuk fungsi ini X min 1 per X plus 2 ini, daerah asal asli fungsinya semua nilai X dalam bilangan real kecuali min 2. Nah, ini batasnya min 2. Dari situ pengecualian min 2 nya tidak ikut. Berarti ini salah. Yang benar adalah X kurang dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Selesai. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, wah, yang ini panjang ya. Tapi jawabannya dikit. The split point are negatif 1, 1, dan 3. Sebenarnya ini dapat dari mana sih? Dari yang ada di dalam kurung ini. Jadi untuk menolkan ini kita bisa memilih nilai X. Nah, kalau yang di sini biar 0, X-nya negatif 1. Yang ini nilai X-nya positif 1. Kalau untuk menolkan ini nilai X-nya negatif 3. Jadi ada 3 poin. Lalu kita bisa pecah-pecah dan lalu dapatkan.
Oke, ada satu lagi. 2,9 kurang dari 1/X kurang dari 3/1. Nah, untuk mengerjakan ini, nilai X-nya agak ini unik ya. Nah, sehingga di sini semuanya dikalikan dengan X. Nah, jadi dikali X jadinya 2,9X kurang dari 1 kurang dari 3,1X. Nah, dari sini ini ngerjainnya nggak bisa karena posisi X-nya itu ada di dua tempat, sehingga kita pisahkan. Nah, yang sebelah kiri 2,9X kurang dari 1 dan 1 kurang dari 3,1X. Nah, dikerjakan seperti biasa, didapat X kurang dari 1/2,9. Dan di sini dapat 1 kurang dari 3,1, supaya 3,1-nya hilang dibagi. Jadi 1/3,1 kurang dari X. Nah, lalu sekarang digabungkan bahwa 1/3,1 kurang dari X dan X kurang dari 1/2,9. Jadi seperti ini. Jadi ada proses pemisahan dan penggabungan. Kalau ini sih penyederhanaan aja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke absolute value ya, atau nilai mutlak. Oke, nilai mutlak. Nah, di sini the concept of absolute value is extremely useful in calculus and rather ih, kucing gigitin kaki. Aduh, mari kita lanjut. Kaget juga. The absolute value of a real number x denoted by kayak kurung lurus ya ditulisnya. Nah, di sini ada dua. Jadi nilai absolute itu nilainya X bernilai positif kalau X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya bernilai negatif kalau X-nya kurang dari 0. Nilai X ini yang ada di dalam sini maksudnya ya. Kayak gitu, sehingga kalau dia kurang dari 0 diganti atau dikali min jadinya positif, makanya selalu positif gitu ya. Kalau yang saya hafalin sih kalau zaman dulu pokoknya kalau dimutlakan akan menjadi positif gitu ya. Padahal ternyata konsepnya ada. Kalau yang di dalam situ negatif berarti nilai X-nya negatif. Jadi negatif kali negatif gitu. Nah, ini contohnya 6 jadi 6. 0 0. Kalau min 5 itu jadinya min 5 gitu ya. Gitu. Jadi muncul tanda negatif atau pengali negatif ya, sehingga hasilnya positif. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, property absolute value behave nicely under multiplication and division, but not so well under addition and subtraction. Nah, di sini kalau perkalian mutlak A dikali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Mutlak A plus B itu lebih besar dari mutlak A kurang dari mutlak B. Nah, gitu. Oke, ini tanda. Nah, ini hafalan nih.
Yang pertama, ketika X kurang dari A, X mutlak kurang dari A, ini akan sama aja, min A kurang dari X kurang dari A. Kalau lebih besar, berarti X kurang dari min A atau X-nya lebih besar dari A. Gitu ya. Jadi jauh. Kayak cara ngapalinnya sih, kalau saya kayak gini. Kalau mutlak X kurang dari A, itu X-nya kalau kurang dari berarti X-nya ada di tengah gitu ya. Dari A sampai min A. Tapi ketika X-nya lebih besar dari A, ini X-nya itu akan lebih kecil dari min A dan lebih besar dari A. Artinya X kurang dari min A dan X lebih besar dari A. Nah gitu. A kurang dari X. Nah bisalah kayak gitu. Jadi X-nya lebih besar. Oke. Nah seperti itu ya. Kayaknya atau. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah contoh. Kerjakan pertidaksamaan nilai mutlak ini 4 X min 4 kurang dari 2. X min 4 kurang dari 2. Oke. Mutlak X min 4 kurang dari 2. Nah ini kan kurang dari. Berarti kalau kurang dari artinya X-nya ada di tengah. Atau X min 4 kurang dari min 2 kurang lebih dari min 2 kurang dari 2. Oke. Nah udah kayak gini kan gampang. Min 2 plus 4 kurang dari X kurang dari 2 plus 4. Atau ini 2 kurang dari X kurang dari 6. Kayak gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Berarti ini didapat 2 kurang dari X kurang dari 6. 2 kurang dari X kurang dari 6. Sama ya. Oke. Nah, satu lagi. Halo. 3X min 5 lebih besar 1. Oke. X min 3X min 5. Oke. X 3X min 5 3X min 5 lebih besar 1. Lebih besar sama dengan 1. Berarti kalau kayak gini min 1. Oke, saya yang pakai hafalan tadi aja ya. Berarti si 3X min 5 ini dia lebih kecil dari min 1 atau 3X min 5 ini akan lebih besar dari 1. Nah, gitu. Nah, kayak kita kerjakan yang kiri, berarti di sini 3X kurang dari min 1 plus 5. 3X kurang dari 4 atau X kurang dari 4/3. Nah, atau di sini berarti 1 plus 5 kurang dari 3X min 5 plus 5. Oke.
Terus di sini berarti 6 kurang dari 3x, atau 6/3 kurang dari x, atau 2 kurang dari x. X. Nah, gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau di buku ditulisnya enggak. Dia terpotong ya. Jadi x-nya kurang dari 4/3 dan x-nya lebih besar dari 2. Sama ya. Oke. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nggak ada kayaknya. Oh ya udah. Cukup Pak, tapi Untuk materinya materi bisa malam di-share ini, Pak. persamaan dan pertidaksamaan kita cukupkan dulu ya. Oke. Baik Pak.